got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas landasan dan ajas pendidikan. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan materi tentang unit 3 tentang landasan dan asas pendidikan. 1. Landasan pendidikan adalah landasan filosofis. Sampai saat ini kita mengenal beberapa aliran filsafat dalam pendidikan, diantaranya aliran esensialisme, aliran perennialisme, aliran pragmatisme atau progresisme, dan aliran rekonstruksisme. B. Landasan sosiologis. C. Landasan budaya. Dan D. Landasan psikologi. Ada istilah belajar sepanjang hayat, lifelong education. Dalam teori, belajar dikenal dengan 3 macam teori, yaitu disiplin mental, behaviorisme, dan Gesamtmedan. E. Landasan ilmiah dan teknologis. Dan F. Landasan pendidikan nasional dan Indonesia. Terima kasih. Oke, selanjutnya nomor 2, konsep belajar, mengajar dan mendidik. 1. Belajar. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan individu untuk mengetahui suatu hal yang sebelumnya belum diketahui. 2. Mengajar. Mengajar merupakan kegiatan teknis keseharian seorang pengajar. Semua persiapan pengajar untuk mengajar bersifat teknis. Yang 3. Mendidik. Mendidik lebih bersifat kegiatan berkerangka jangka menengah atau jangka panjang. Hasil pendidikan tidak dapat dilihat dalam waktu dekat atau secara instan. Oke, selanjutnya nomor 3. Pendidikan sepanjang hayat, lifelong education. Menurut Carl Rogers, pendidikan bukanlah proses pendudukan, process of being shaped, tetapi suatu proses menjadi process of becoming, yaitu proses menjadi manusia yang berkepribadian dan berkarakter. Pendidikan sepanjang hayat ini bersifat holistik, sedangkan pengajaran bersifat spesialistik. Holistik memiliki arti lebih mengarah kepada pengetahuan atau penyempurnaan, karena manusia selalu berusaha untuk mencapai titik kesempurnaan dalam segala hal. Pada dasarnya realisasi pendidikan di Indonesia melalui beberapa jalur, diantaranya pendidikan melalui jalur keluarga yang disebut pendidikan informal dan pendidikan yang dilaksanakan oleh para pendidik melalui jalur lembaga pendidikan yang disebut pendidikan formal. Pendidikan merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang untuk memperkarya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup. Kemunculan paradigma pendidikan dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Mau tak mau, pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat. 4. Azas dalam pendidikan. A. Tutwuri Handayani, sebuah semboyan pendidikan nasional Indonesia, yaitu Tutwuri Handayani ing ngarso sung tulodo, selanjutnya ing madyo mangun karso. Berdasarkan asas tersebut dapat dikemukakan hal-hal antara lain: 1. Setiap anak didik bebas memilih pendidikan serta keterampilan yang sesuai dengan minat dan jenjang pendidikan yang tersedia. 2. Setiap anak bebas menentukan pilihan pendidikan kejuruan yang diminati, agar pada saatnya siap memasuki dunia kerja. 3. Setiap anak didik yang mempunyai inteligensi luar biasa akan mendapat kesempatan masuk pendidikan lanjut sesuai dengan minatnya. 4. Setiap anak didik yang mempunyai kelebihan atau kekurangan terkait hal fisik serta mental juga mendapatkan kesempatan menentukan sesuai kondisi. 5. Setiap anak yang tinggal di wilayah perbatasan dan terpencil juga memperoleh kesempatan pendidikan keterampilan sesuai kondisi wilayahnya. 6. Setiap anak yang kurang dari sisi ekonomi punya hak dalam pendidikan dan keterampilan sesuai minat atas tanggungan pemerintah.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dan dilanjutkan dengan materi yang selanjutnya, yaitu B. Belajar seumur hidup. Istilah belajar seumur hidup erat kaitannya dengan belajar sepanjang hayat. Sebuah organisasi dunia dalam bidang pendidikan, UNESCO Institute for Education, menegaskan bahwa pendidikan seumur hidup yang pertama adalah berlaku untuk setiap orang semasa hidup, dan yang selanjutnya menuju pada proses pembaharuan dan peningkatan serta penyempurnaan yang tersistem pada bidang pengetahuan, keterampilan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan taraf kehidupan. Selanjutnya yang ketiga, tujuan akhirnya adalah mengembangkan untuk memenuhi kebutuhan diri setiap individu atau self fulfillment. Dan yang keempat, menjadi motivasi belajar mandiri dalam rangka meningkatkan kemampuan. Dan yang terakhir adalah adanya kontribusi yang berpengaruh terhadap pendidikan formal, non-formal, serta informal. Berdasarkan latar belakang pendidikan seumur hidup tersebut, ada 3 misi yang diemban dalam proses pembelajaran. Yang pertama, membelajarkan peserta didik secara efektif, efisien, dan serentak. Yang kedua, sebagai basis belajar sepanjang hayat, perlu dibangkitkan rasa kemauan dan kemampuan belajar mandiri. Dan yang terakhir, kemandirian belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari 2 asas Tutwuri Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh ya, ada sedikit pantun nih, nanti kalian bilang cakep ya. Oke. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Dah.